warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak.
maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain, dan perhatikanlah silaturahmi karena sesungguhnya Allah mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah masjid Imam Asy-Syafi'i yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita di pagi ini di tempat yang mulia, yaitu masjid. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Guna membaca sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema ringankan beban. Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari surga disebabkan karena dosa. Allah Ta'ala turunkan Adam dari surga karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Maka kita di dunia ini adalah sedang menjalani hukuman. Baik kita kelakuannya di dunia, maka kita akan pulang kampung ke surga. Karena Adam dan Hawa diciptakan di surga. Tetapi di dunia kita tidak mau memperhatikan aturan agama, maka akan tersesat ke dalam neraka. Dan di antara aturan-aturan agama itu adalah agar kita menjaga keluarga kita, istri dan anak kita dari api neraka. Itu beban yang ada di pundak kita bersama. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, yaitu suruh mereka untuk berbuat baik, mengerjakan kewajiban, beri hadiah, beri semangat kalau mereka mau menjalankannya. Cegah mereka dari kemungkaran, hukum mereka kalau mereka mengerjakan kemungkaran. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tidak disebut kayu, tidak disebut besi, tapi batu. Satu zat yang titik leburnya sangat tinggi sekali.
Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Yang penjaga-penjaganya malaikat yang ghiladun syidad, yakni malaikat yang keras dan kasar. Gak ada malaikat yang main-main ketika menjalankan tugas Rabbnya. Kasar dan keras, menghukum orang di dalam neraka. Yang tidak pernah durhaka terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena itulah maka kita harus sungguh-sungguh bagaimana mendidik diri, kemudian istri, kemudian anak-anak kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi tanggung jawab ada di pundak kita. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, dan pemimpin yang memimpin manusia dia pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang lelaki pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, dan seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin pada keluarga di rumah suaminya. Ala baiti ba'liha wa waladih, atas apa yang ada di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan mereka akan dimintai tanggung jawab atas mereka. Jadi seorang wanita punya tanggung jawab, yang dia akan dimintai tanggung jawab atas anak-anaknya. Fal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dan seorang budak dia juga pemimpin atas harta majikannya, dia akan ditanya nanti atas yang dipimpinnya. Seorang karyawan, seorang pembantu, dia tanggung jawab juga atas harta majikannya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahui ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Dan juklak kepemimpinan kita telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, dan praktek bagaimana mengamalkan Al-Quran sudah diberikan pemandunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hasil dari apa yang dijalankan dari pengajaran Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka menjadi sebaik-baik generasi sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Itulah tanggung jawab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunaikan di muka bumi. Maka walaupun sudah demikian, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ada di sekitar jazirah murtad, tidak mau lagi mereka bayar zakat. Bangkitlah pemimpin kedua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang memerangi mereka. Kemudian terus berlangsung, diganti dengan Umar, Utsman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya sampai hari ini. Tanggung jawab ini ada pada kita.
Bagaimana caranya menyelamatkan diri, keluarga, dan manusia dari api neraka. Apalagi di zaman tidak ada lagi kenabian. Maka masing-masing kita punya tanggung jawab untuk itu semua. Dan caranya adalah dengan mempelajari Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan. Setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Jadi kalau kita sudah masuk menjadi muslim, maka ini karunia terbesar. Kesian sekali mereka yang tersesat, tidak masuk agama Islam. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi syukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah. Harus diyakini dalam hati nikmat ini datangnya dari Allah. Harus diucapkan dengan lisan, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Harus dipraktikkan dengan perbuatan. Istilahnya syukur ada 3. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. 3, syukur dengan perbuatan. Allah menyatakan bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Pada hari ini, yakni tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Karena ayat ini turun ketika Nabi sedang menunaikan haji wada. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah hanya ridho Islam sebagai agama. Sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadikan Islam, seorang muslim harus ridho Allah sebagai Rabbnya. Seorang muslim harus ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Pagi sore kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakininya. Arti menerima Islam adalah seorang muslim dengan sepenuh kesadaran, sepenuh keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jika kita meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, maka ada 4 konsekuensi yang harus kita jalani. Yang pertama, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita apa saja yang datang dari Nabi, sahih beritanya, wajib kita percayai. Dan memang seperti itu kenyataannya. Misalnya Nabi mengatakan di akhir zaman, yatabahan nasu bil masajid, manusia akan bermegah-megahan dengan masjid. Sekarang telah datang zamannya. Bagaimana orang bermegah-megahan dengan masjid? Bahkan masjid beliau sendiri, Masjid Nabawi, dibangun sedemikian megah. Sehingga Dajjal nanti ketika di akhir zaman mau masuk kota Madinah, dihalau oleh malaikat. Dajjal hanya bisa berjalan dari luar Masjid Nabawi dan menunjuk kepada Masjid Nabawi, itu istana Muhammad, itu istana Muhammad. Benar apa yang Nabi sabdakan, di akhir zaman orang akan bermegah dengan masjid. Terjadi. Begitu juga Nabi SAW sabdakan bahwa nanti di akhir zaman Arafah akan hijau. Orang yang sudah umrah haji melihat betapa Arafah ditanami pohon-pohon dan sudah mulai menghijau. Berita yang datang dari Nabi semuanya terjadi. Karena beliau memang seorang Nabi. Beritanya dari wahyu. Maka tidak ada berita yang tidak terkecuali, semuanya terjadi. Misalnya di akhir zaman, antalidal amatu rabbataha
Wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Ada seorang budak wanita yang melahirkan tuannya, dan kau akan melihat penggembala kambing yang bertelanjang dada, tidak beralas kaki, berlomba-lomba dalam membangun. Semuanya terjadi. Bagaimana seorang ibu melahirkan anak, anaknya menjadi seperti tuan, ibunya laksana budak. Ia perbudak ibunya. Anaknya berangkat pagi, pulang sore ke kantor. Ibunya di rumah untuk jaga anaknya, untuk mengurus rumahnya. Antalidal amatu rabbataha. Terjadi. Penggembala kambing berlomba-lomba dalam membangun. Penggembala kambing penduduk Mekah. Nabi kecil penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megah dalam bangunan, bertinggi-tinggian dalam bangunan. Sekarang telah terjadi zaman. Maka kewajiban kita memang membenarkan semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amara. Hendaknya kita taat dengan semua perintah Nabi. Kalau kamu yakin Muhammad Rasulullah, perintahnya jalani. Jalankan perintahnya, tentu sesuai dengan kesanggupan. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wazzajar, meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Kalau kamu yakin Muhammad sebagai Rasulullah, hendaknya kamu tinggalkan semua larangan-larangan Nabi. Yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Yang diperintahkan oleh Nabi, kerjakan. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kalau engkau yakin Muhammad Rasulullah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan tuntunannya, bukan beribadah dengan inovasi sendiri, dengan membuat-buat ibadah sendiri yang masuk ke dalam bid'ah. Jadi seorang muslim harus menerima Islam dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan, menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jika seorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka dia harus benar, yakni belajar agama yang hak. Dia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak. Lalu belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah. Harus belajar Islam dengan sungguh-sungguh, bukan iseng. Belajar sungguh-sungguh. Bukan takblik akbar setahun sekali, tapi setiap pekan. Minimal sekali sepekan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Minimal sepekan sekali. Di Masjid Imam Syafi'i ini harusnya ada yang duduk mengajarkan al-usul as-salasah. Ada yang mengajarkan kitabut tauhid. Ada yang mengajarkan kitab Bulughul Maram. Ada yang mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab-kitab yang standar, yang bisa diterima di tengah umat. Rutin, sepekan sekali. Agar kita tahu bahwa Islam itu bukan sekedar sholat yang 5 waktu. Islam itu mencakup luas dan pondasinya adalah tauhid. Agar kita tahu bahwa dosa terbesar itu adalah syirik, yang Allah tidak akan ampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain di bawah syirik. Agar kita tahu bahwa kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Ini harus diajarkan di tengah umat. Karena banyak orang-orang semangat ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Apa kebaikan yang paling baik? Banyak orang yang ingin nahi mungkar. Apa kemungkaran yang paling mungkar? Harus diajarkan di tengah umat. Sehingga menilai orang baik apa tidak baik bukan hanya dari kesehariannya, tapi dari akidahnya, tapi dari manhajnya. Itu penilaian. Kalau kita tahu, harus diajarkan. Agar dia tahu bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Karena manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini
mengajak manusia agar mereka beribadah dengan benar. Bukan sekedar mengajak manusia ibadah saja, tapi ibadah dengan benar. Sehingga banyak ibadah-ibadah yang harus diluruskan, banyak keyakinan-keyakinan yang harus disingkirkan. Karena Islam itu bagikan emas tadinya, cemerlang, tapi sudah tua, sudah 1400 tahun lebih. Emas itu sudah tertutup oleh lumut, emas itu sudah tertutup oleh karat. Sehingga untuk melihat kemurnian emas harus dibersihkan itu karat-karatnya, lumut-lumutnya. Ini tanggung jawab yang ada di pundak kita. Hendaknya ditunaikan itu. Ajarkan di tengah umat manusia bagi para penuntut ilmu untuk menyampaikannya dan harus siap juga menerima resikonya. Dan itulah yang namanya perjuangan. Kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP mereka Islam, mereka semua mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai seorang Muslim bukan dengan pengakuan KTP, tetapi berdasarkan ilmu, berdasarkan amal. Karena Islam ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Islam itu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda. Yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi'. Rasulullah datang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Wal amalu salih wa dinil haq, yang dimaksud dengan dinil haq adalah amal salih. Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal salih, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dimenangkan atas seluruh agama. Agama ini zahir, nampak, dan dari agama-agama yang ada di muka bumi, maka agama Islam yang paling nampak di muka bumi sekarang ini, alhamdulillah, itu namanya Mekah. 24 jam tidak pernah sepi dari jamaah. Lihat itu Ka'bah Baitullah, 24 jam orang tawaf tidak ada hentinya. Dan Islam datang untuk dimenangkan atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maka Islam kita ini akan zahir apabila kita punya dua tadi. Satu, ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal saleh. Maka pelajaran yang kita pelajari diamalkan. Belajar beramal, belajar beramal. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Ini jalannya para nabi, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang Yahudi yang mereka belajar doang tapi tidak beramal. Ada ilmu tapi enggak diamalkan. Ngaji rajin tapi pelitnya alaihim waladhdallin. Ngaji rajin dermawan dengan bakhil. Apa yang kurang ini dari masjid ini? Kurang AC, beli AC. Biar ngajinya nggak panas. Rumahmu lebih baik daripada masjid. Mana lebih bagus, masjidnya atau rumah kita? Bukan untuk bermegahan, tapi kenyamanan. Bukan menara yang dibangun puluhan juta, bukan. Tapi bagaimana orang ibadah di masjid itu bisa tenang, bisa aman. Ilmu yang bermanfaat, amal saleh, baru nanti akan zahir Islam ini.
Jadi penilaian baik dan tidaknya seorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga tidak berupa rupa dan bentuk tubuh, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa kamu, Allah tidak akan melihat kepada harta kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Hati dan amal itu yang dipandang di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka perbaiki niat kita, perbaiki hati kita. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah niat. Antum yang berjuang membela agama, niatkan membela agama, menghidupkan agama. Jangan sampai niatnya numpang hidup dalam agama, tapi menghidupkan agama. Sebab kalau tidak, terjatuh dalam kesyirikan. Minasyirki iradatil insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik, motivasi seseorang dalam amalnya untuk mendapatkan dunia. Dunia sudah dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Bayi dalam perut ibunya umur 4 bulan sudah dijamin rezekinya. Inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Wa yu'maru bi 4 kalimat, dan malaikat itu mencatat 4 ketentuan. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Sudah ditentukan rizkihi, ajalnya, amalihi, amalnya, saqiyun aw sa'id, celaka ataupun bahagianya, semuanya sudah ditentukan. Maka jangan pernah takut gak dapat rizki. Jangan pernah takut gak dapat rizki. Pasti sudah dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Kita beriman dengan sabda Nabi tadi. Bayi dalam perut ibunya 4 bulan sudah ditentukan rizki. Makanya jangan takut dengan rizki. Waktunya nikah, nikah. Semoga yang jomblo-jomblo cepat nikah. Apa sih yang ditakuti? Takut nanti tinggal di mana, takut nanti makan apa. Nikah. Pasti dijamin rizkinya. Yang istrinya baru 1, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nambah kayak berani aja. 1 aja udah. Parung 1, Depok 1. Jadi jangan takut dengan rizki. Allah Ta'ala yang sudah jamin rizkinya. Seorang muslim wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Quran, Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Tidak cukup dengan Quran dan Sunnah saja, tapi menurut pemahaman kiainya, pemahaman gurunya, pemahaman habibnya. Bukan. Quran, Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Dan itu sudah terekam dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab fikih. Dan sekarang sudah disusun oleh para ulama dalam buku-buku yang gampang kita mempelajarinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, difahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. Jadi Al-Quran turun itu untuk dibaca. Baca Al-Quran.
Dibaca terjemahannya, kita nggak bisa bahasa Arab. Baca terjemahan. Kemudian diamalkan. Apabila tidak, akhirnya Quran jadi pajangan saja. Yang dipajang pun nggak dibaca. Kita baca WhatsApp aja tiap hari. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang Muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman sahabat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian, kata Nabi, dua perkara yang berat yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya. Yani kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar hati, rahmat, dan penyembuh. Berapa banyak orang yang sakit, kemudian berobat dengan Al-Quran, Allah sembuhkan. Maka biasakan berobat dengan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran untuk kesembuhan penyakit yang kita alami. Teman kita sakit misalnya, bacakan suratul Fatihah untuk ruqyah dia, boleh. Ruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit riya, itu penyakit. Obati dengan Al-Quran. Juga sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu dengan Islam ini yang Allah karuniakan kepada kita, hendaknya dengan itu mereka bergembira, senang, alhamdulillah. Kita menjadi orang yang berguna. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mengumpulkan banyaknya harta, bukan berebut kekuasaan dan tahta, tapi hidup untuk ibadah. Alhamdulillah dapat hidayah. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita kadang silau melihat harta orang-orang yang memiliki harta. Datang ke rumah orang, ya Allah, rumahnya kayak istana. Mobilnya, ya Allah, mewah. Rumah yang kayak istana, megah. Rumah dan mobil yang mewah, mati nggak dibawa. Yang berguna bagi kita di alam kubur adalah wudu yang kita kerjakan, salat yang kita tunaikan. Datang Nabi SAW ke kuburan bersama para sahabat. Lalu beliau mengucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Antum awalun wa ana bikum lahikun. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan buat kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin. Kalian mendahului kami, kami pun akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dari kami dan orang-orang yang terakhir. Aku mohon kepada Allah untukku dan untukmu keselamatan. Dan Nabi katakan, sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kata para sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah aku ini saudara-saudaramu?
Nabi katakan, bal antum ashabi. Bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudaraku adalah orang yang datang nanti. Yang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali saudaramu padahal engkau belum pernah berjumpa dengan mereka? Nabi katakan, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang punya kuda yang ada warna putih di dahinya, warna putih di kaki-kakinya. Kuda itu tercampur dengan kuda-kuda yang lain yang jumlahnya banyak berwarna hitam pekat. Apakah pemilik kuda tadi bisa mengenali kudanya? Dijawab, tentu bisa. Maka Nabi katakan, begitulah umatku. Nanti akan datang di hari kiamat. Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Cemerlang wajahnya, termelang kaki tangannya karena bekas wudu. Itu yang bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Wudu yang kita kerjakan, salat yang kita tunaikan, sedekah yang kita keluarkan, umrah dan haji yang kita berangkat ke sana. Itu yang bermanfaat. Bukan rumahmu, bukan mobilmu, bukan motormu. Oleh karenanya, perbanyaklah perkara yang berguna buat kita di kubur. Perbanyaklah perbuatan yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat, yaitu dengan ibadah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku mendahului kalian menuju telaga. Nanti di mahsyar Nabi menuju ke telaganya. Lalu ada orang yang datang mau minum di telaga, diusir. Kata Nabi, ala halumma, kenapa tidak kemari? Maka dikatakan kepada Nabi, innahum qad badalu ba'dak. Sungguhnya mereka telah merubah-rubah sepeninggalnya. Ini ahlul bid'ah. Mereka lah orang-orang yang telah merubah-rubah ajaran Islam. Nanti ahlul bid'ah mau minum di telaga, diusir. Diusir. Lalu Nabi mengatakan, suhqan, suhqan. Menjauhlah, menjauhlah. Oleh karenanya, tanggung jawab kita, beban yang ada di pundak kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, selamatkan diri, selamat keluarga dari siksa api neraka. Untuk memberikan kesungguhan kepada kita dan keyakinan kepada kita bahwa agama Islamlah yang paling sempurna, maka saya akan bacakan tentang kesempurnaan agama Islam. Agama Islam yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya Islam enggak butuh kita. Islam tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Islam. Seandainya antum nih enggak mau belajar Islam, enggak mau mengamalkan Islam, kira-kira Islam eksis apa hilang? Eksis. Ini semua nih nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi ibadah, nggak mau. Islam tetap eksis. Pasti Allah akan datangkan orang-orang yang siap membela agama Islam. Pasti Allah akan datangkan orang-orang yang siap membela agama Islam. Islam yang kita miliki memang benar-benar karunia. Sebab dengan Islam semua dosa-dosa kita bisa dihapus. Bahkan kalau ada orang seumur hidupnya kafir, kemudian dia masuk Islam, dosa selama dia jadi orang kafir hapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad maddat sunnatul awwalin."
Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, yaitu Abu Sufyan dan teman-temannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi orang kafir Abu Sufyan itu musuh Nabi SAW. Kalau dia berhenti dari kekafirannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walaupun kemarin memusuhi Nabi. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, yaitu dibinasakan. Sudah Islam, murtad lagi, maka Allah akan binasakan mereka. Dan memang seperti itu. Rasakan pada diri kita. Ketika kita banyak beribadah, ketika kita banyak istighfar, ketika kita banyak beramal saleh, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, maka terasa dalam kehidupan ini kenikmatan, kebahagiaan. Tapi begitu kita berpaling dari ibadah, niscaya sesak nafas kita, sesak dada kita. Dunia yang luas akan terasa sempit karena jauh dari agama. Maka begitu orang kafir masuk Islam, semua dosanya akan dihapuskan. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As, orator ulung, dia yang ditugaskan oleh musyrikin Mekah untuk menemui Najasyi agar membawa kembali muhajirin pertama yang hijrah ke negerinya. Diprovokatori Najasyi, akan tetapi Najasyi tidak terkena provokator Amr bin As. Dengan pertolongan Allah, Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang keyakinan Muslim. Raja Najasyi mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kalian tidak berbeda walaupun seujung rambut dengan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Ketika Amr bin As mendapatkan hidayah, dia berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk menyatakan diri Islam kepada Nabi SAW. Kata Amr bin As, "Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi." Tatkala Allah menjadikan Islam di hatiku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku datang menemui Nabi SAW dan aku katakan, "Ubsut yaminaka fala ubayyika." Bentangkan tanganmu. Adik-adik nggak boleh bisik. Ya, belakang aja bisik. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi, tatkala Allah telah menjadikan Islam di hatiku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum di luar aja biar enggak ganggu. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan Islam di hatiku, maka aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, "Ubsut yaminaka fala ubayyika." Bentangkan tanganmu ya Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu. Fabasata yaminah. Maka Nabi pun membentangkan tangannya. Qal faqabattu yadi. Kata Amr bin As, aku pun menarik kembali tanganku. Tadi minta Nabi bentangkan tangannya. Begitu Nabi bentangkan tangannya, dia tarik lagi. Qala ma laka ya Amr. Kata Nabi, apa yang terjadi padamu wahai Amr? Qala qultu aradtu an ashtarit. Kata Amr bin As, aku pengen meminta syarat ya Rasulullah. Qala tashtaritu bimadza? Kata Nabi, minta syarat apa? Qultu ayyughfara li. Aku minta syarat aku masuk Islam, tapi dosaku diampuni.
Syaratnya aku mau masuk Islam, tapi dosa-dosaku diampuni. Begitulah seorang muslim. Tidak ada yang memberatkan hatinya kecuali dosa-dosanya. Qal, maka Nabi bersabda, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Tidak tahukah engkau wahai Amr bahwa Islam itu akan menghancurkan dosa sebelumnya? Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha? Begitu juga hijrah akan menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Begitu juga ibadah haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengen kita dihapuskan dosa-dosanya, pengen ringan beban dari pundak kita, tunaikan ini. Masuk Islam loh, kita udah Islam, hijrah. Negeri kita bukan negeri yang harus ditinggalkan. Maka haji. Berangkat haji ke Baitullah. Mumpung masih muda. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Bisa apa enggak? Bisa. 300 juta. Haji apa? Furoda. Saya nunggunya lama nih, belum berangkat-berangkat. Murah. Kalau mau cepat bayar yang hapus dosa-dosa kita. Yang kedua, di antara keistimewaan Islam, apabila seorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka dia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Dosanya enggak disiksa, kebaikannya dilipat gandakan. Sebab pada kalanya orang itu kafir, tapi dia suka memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan. Padahal dia orang kafir. Orang kafir tapi dia mengeluarkan hartanya untuk memberi selimut orang yang kedinginan. Begitu dia masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dahulu itu dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bagus Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi asyri amsalihha. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis 10 kali lipat darinya, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bimithliha hatta yalqallah. Sedangkan keburukan yang dia kerjakan ditulis dengan satu kesalahan sampai berjumpa dengan Allah. Kebaikannya dilipat gandakan, tapi keburukannya tidak dilipat gandakan. Begitu jadi muslim, luar biasa. Sampaikan kepada orang-orang yang belum mau masuk Islam, agar mereka mau masuk Islam. Kasih kabar gembira, dosamu selama ini dihapuskan, kebaikanmu selama ini tetap diperhitungkan. Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seorang ketika masih kafir. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam itu teman main Nabi kecil. Usianya 5 tahun lebih tua dari Nabi. Radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka Hakim bin Hizam jadi saudara Nabi, karena Khadijah saudaranya Hakim bin Hizam. Makin dekat hubungannya. Begitu Nabi umur 40 tahun, Hakim bin Hizam 45 tahun, Nabi menyatakan dirinya sebagai Nabi, mendapatkan wahyu min Rabbil Alamin. Hakim bin Hizam enggak mau terima ajaran Nabi. Tadinya teman jadi musuh. Ketika perang Badar, Hakim bin Hizam ada di pasukan musyrikin, perang sama Nabi.
Kata Hakim, duhai sekiranya aku mati saat itu, aku jadi penghuni neraka. Ketika perang Uhud juga seperti itu. Nabi SAW memerangi musyrikin, dan di tengah musyrikin ada Hakim bin Hizam. Sekiranya terbunuh, niscaya aku masuk neraka, kata Hakim bin Hizam. Sampai ketika Fathul Makkah, Nabi SAW datang ke kota Makkah dengan 10.000 pasukan. Malam hari berjalan dengan obor. Orang-orang Makkah melihat panjang sekali. Siapa mereka itu? Takut orang Makkah melihat obor yang panjang di malam hari. Keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Baru 8 tahun berdakwah. Baru 8 tahun berdakwah. Datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Siapa mereka? Itu pasukan Muhammad. Muhammad yang dulu kita kejar-kejar. Dan ketika masuk ke kota Mekah, Nabi katakan siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam aman. Disebut-sebut namanya oleh Nabi Hakim bin Hizam. Maka Hakim bin Hizam pun akhirnya terketuk hatinya untuk masuk Islam. Berarti umurnya udah berapa tahun itu? 45 tambah 8, 53 tahun. Baru masuk Islam. Ketika masuk Islam, Hakim bin Hizam bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang kebaikan-kebaikan yang aku dulu kerjakan di zaman jahiliyah? Min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin. Berupa sedekah, berupa memerdekakan budak, berupa menyambung silaturahim. Bagaimana amal-amalku itu dulu ketika jahiliyah? Fahal fiha min ajrin? Apakah masih ada ganjarannya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khair." Engkau masuk Islam bersama kebaikan-kebaikanmu yang dahulu. Aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam bersama kebaikan-kebaikanmu yang terdahulu. Begitulah Islam. Maka terus belajar Islam. Ngaji terus. Gak ada jaminan kalau kita itu bisa istiqamah kalau gak ngaji. Duduk di majelis ilmu. Dengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Islam sebagai sebab terhindarnya seorang dari siksa neraka. Orang bisa selamat dari neraka kalau masuk Islam. Di zaman Nabi SAW ada pemuda Yahudi dan dia menjadi pembantu Nabi SAW. Sakit pemuda Yahudi. Nabi datang menjenguknya. Begitu akhlak Nabi SAW. Pembantunya sakit dijenguk. Kita kadang ustadznya sakit, pura-pura nggak tahu. Rasulullah SAW mengajarkan pembantunya sakit dijenguk. Yahudi lagi, bukan orang Islam, dijenguk. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan boleh ada karyawan orang kafir. Nabi berbuat baik sama pemuda Yahudi. Kana ghulamun yahudiyyun yahdumu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridu fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Dulu ada pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sih. Nabi duduk di dekat kepalanya. Dijenguk. Bukan melihat dari jauh. Nabi duduk di dekat kepala pemuda Yahudi. Berarti boleh. Kalau antum punya bos, bosnya Nasrani misalnya. Sakit, antum datang.
duduk dekat kepalanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Maka dia bilang sama bosnya, bos, syahadat bos. Nabi tawarkan dia masuk Islam, aslim, masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Pemuda itu ngeliatin ayahnya. Ayahnya ada di dekatnya, takut dia sama bapaknya kalau mau masuk Islam. Faqal, bapaknya mengatakan, faqala lahu, bapaknya mengatakan kepadanya, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Taati Abul Qasim. Bapaknya Yahudi juga, dia enggak manggil Rasulullah karena dia Yahudi. Tapi mengatakan ati Abul Qasim. Taat kamu kepada Abul Qasim. Julukan Nabi SAW Abul Qasim. Karena anak pertama Nabi laki-laki namanya Qasim meninggal dunia masih kecil. Maka Nabi Abul Qasim. Fa'aslama. Pemuda itu akhirnya masuk Islam. Tadi orang bilang Islam lu, iya, gue Islam. Itu udah Islam. Islam itu. Bagaimana cara masuk Islam? Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membaca, sambil mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jadi masuk Islam itu jalan selamat dari neraka. Gak mau masuk Islam, neraka tempat kembalinya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah. Yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar aku diutus siapapun dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, lalu sampai mati tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang ini nggak ada hak manusia di muka bumi harus masuk Islam. Nggak mau masuk Islam, neraka tempat kembali. Inna dina indallahil Islam. Karena agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, kalau kita sudah Islam, maka kita akan mendatangkan kemenangan, kesuksesan, kemuliaan. Karena kemenangan, kesuksesan, kemuliaan hanya ada dalam Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini anaknya. Kalau tadi Amr bin As, ini Abdullah anaknya. Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki dengan rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Konsep hidup bahagia Nabi. Bagaimana caranya? Muslim. Pagi hari kita dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Kemudian rizki hari ini cukup. Ada yang dimakan hari ini. Sudah. Ada tempat tinggal, ada makanan yang mengenyangkan perut kita. Itu bahagia. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa kadang orang merasakan kesedihan, kegalauan? Karena enggak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang dilihat temannya, yang dilihat tetangganya yang sukses. Bukan begitu cara hidup bahagia.
unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihat kepada orang-orang yang ada di bawahmu, jangan kau lihat orang-orang yang ada di atasmu. Yang demikian itu lebih pantas untuk engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apabila kita melihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Punya mobil, alhamdulillah. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Punya motor, alhamdulillah. Panas tidak kehujanan, hujan tidak kepanasan. Iya kan? Enak punya motor. Hujan enggak kepanasan. Panas hujan. Seperti itu. Jadi selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita mikirin bagaimana besok, bagaimana lusa. Besok lusa belum tentu umur kita sampai besok lusa. Kita kadang memikirkan bagaimana nanti anak kita bagaimana sampai sudah diasuransikan buat pendidikan anaknya. Padahal belum tentu anaknya panjang umur. Pengen bahagia, hidup kita adalah hari ini. Hari ini itulah hidup kita. Kemarin sudah berlalu, nggak bisa diulang lagi. Besok lusa belum tentu ketemu. Sudah nikmati hari ini. Inilah kebahagiaan kita. Bagaimana hari ini kita banyak ibadah, bagaimana hari ini kita banyak berdoa, berzikir, baca Quran. Hari ini. Bukan besok. Besok belum tentu kita ketemu. Kalau kita punya konsep hidup seperti ini, maka insya Allah udah nyantai aja. Zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, bekerja, apa yang menjadi tugas kita kerjakan. Sudah nggak usah mikirin besok lusa. Kalau kita banyak mikir, nah itu dia, nggak nikah. Mau tinggal di mana ntar? Mau dikasih makan apa ntar? Makan nasi lah. Makan apa? Jalani. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Jadi kalau pengen mulia itu ikutin cara Islam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana apa bermegah? Sederhana. Sampai meninggal dunia beliau tidak pernah meletakkan satu batu bata pun untuk membangun istana. Itu konsep hidup Nabi. Lantai rumahnya pasir. Duduk dengan tikar dari kulit yang sudah usang. Duduk sederhana. Bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang tercinta. Tenang hidup. Kita ini silau dengan dunia. Itu yang bikin kita jadi hidup kurang bahagia. Kecuali kalau memang ada, datang itu rizki, jangan pula ditolak. Kalau datang dunia, maka tidak apa-apa kita menikmati dunia, yang penting halal. Asal tidak berlebihan. Kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam. Tidak ada kebaikan bagi orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ahlu baitin minal arabi wal ajami aradallahu bihim khairan adkhala alaihimul Islam. Setiap penghuni rumah, baik orang Arab maupun non-Arab, jika Allah menghendaki kepada mereka kebaikan, maka Allah berikan hidayah mereka ke dalam Islam. Makanya ciri-ciri rumah tangga kita baik apa enggak, mau belajar agama apa enggak. Kalau sudah mulai suaminya ngaji, istrinya ngaji, anak-anaknya ngaji,
pertanda kebaikan masuk ke rumah itu. Thumma taqa'ul fitanu ka'annaha dhulal. Kemudian setelah itu akan datang fitnah-fitnah seperti naungan awan. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia maupun fitnah yang lainnya. Di antara keutamaan Islam, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Orang yang Islamnya baik, itu bukan akhirat saja kebaikannya. Di dunia sudah dapat balasannya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang muslim pun atas satu kebaikan. Yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Dibalas di dunia, dibalas juga di akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu pasti ada balasannya di dunia dan di akhirat. Lihatlah Yunus. Ketika dia ditelan ikan, di perut ikan dia katakan mati aku. Dia gerak-gerakan kakinya. Kemudian, kok aku masih hidup? Lalu dia berdiri sholat di dalam perut ikan. Riwayatnya ada dalam Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir. Lalu kata Yunus, Ya Rabb, aku telah membangun masjid yang tidak mungkin ada seorang pun bisa bikin masjid seperti masjidku. Bagaimana mungkin masjid di perut ikan? Masjid artinya tempat sujud. Lalu Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Doanya Yunus keluar dari perut ikan, naik ke permukaan lautan, membumbung tinggi ke angkasa, menembus awan. Didengar oleh malaikat yang ada di sekitar arsy. Ya Rabb, suara yang lemah dari tempat yang sangat jauh. Suara siapa ya Rabb? Nah, kalau berfirman tidak tahukah engkau, itu suara hambaku Yunus yang aku penjara dia di perut ikan. Yunus yang senantiasa bertasbih kepadamu di penjara di perut ikan, selamatkan ya Rabb, selamatkan ya Rabb. Allah perintahkan ikan muntahkan Yunus ke daratan. Selamat. Kok bisa ya dia selamat? Kok bisa? Karena amal solehnya yang menyelamatkan. Amal apa? Amal tasbih. Sebutkan dalam surat As-Saffat, walaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih, niscaya dia akan tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Cuman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Jangan remehkan itu. Bertasbih, senantiasa bertasbih. Jadi amal itu sekecil apapun pasti ada pengaruhnya. Dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Makanya kalau ada misalnya sendal berantakan, antum rapihkan. Jangan kira itu enggak ada pahalanya. Itu bagian daripada iman. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa yang mengganggu di jalan kita singkirkan. Ini kebaikan tidak akan disia-siakan. Atau masuk kamar mandi kotor misalnya, dibersihkan. Antum buang hajat, sebelum buang hajat diisi itu air di embernya, kemudian dibersihkan biar orang nanti masuk nyaman. Yang seperti itu kelihatannya sepele, tapi kalau diamalkan pasti Allah akan berikan balasan. Kita nggak tahu apa balasannya.
Lihat Yunus tadi, selamat. Di antaranya dengan tasbih yang biasa beliau kerjakan. Lewat 1 jam, ya, konsentrasi antum sudah mulai kurang. Nampak mulai goyang-goyang itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.